Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen yang terhormat dan selamat siang untuk teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Tarisa Malia Putri dengan NPM 2156002 beserta rekan kelompok saya yaitu ada Eka Dia Ayu dengan NPM 2150627 dan Sofawati Hilmia dengan NPM 2156009. Pada video presentasi kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi diksi. Apa pengertian diksi, kemudian macam-macam diksi itu apa saja, fungsi diksi itu apa saja, dan prinsip pemilihan diksi yang benar itu seperti apa. Baik, sebagai penyampai materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian diksi. Apa sih diksi itu? Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia bertutur kata setiap hari. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Kita semua pasti sudah tahu bahwa diksi merupakan suatu elemen penting dalam aktivitas berbahasa, karena sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam berkomunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Jika kita bisa menguasai teknik diksi atau pemilihan kata yang tepat, kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan kita berkomunikasi juga dapat tercapai. Sebaliknya, jika kita gagal dalam memilih kata atau diksi, mungkin akan terjadi salah paham dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2020-264, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Selanjutnya, penggunaan diksi atau pemilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Nah, untuk bisa menggunakan atau memilih kata dengan baik, hanya ada 2 persyaratan utama yang harus kita pertimbangkan, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Apa itu ketepatan? Ketepatan dalam memilih kata bisa diartikan berkaitan dengan kecocokan antara gagasan yang ingin disampaikan dengan kata yang dapat mewakilinya. Selama kata itu bisa menggambarkan apa yang kita pikirkan, menggambarkan pesan apa yang ingin kita sampaikan, maka itu sudah memiliki ketepatan. Tetapi, kata-kata yang tepat itu belum tentu sesuai, karena kita juga menyampaikan kata itu dengan orang lain. Maka, kita harus sesuaikan dengan kemampuan berbahasa orang lain. Adapun indikator diksi atau pemilihan kata ini antara lain, yang pertama, mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, kita harus memahami dulu apa arti atau makna dari kata yang digunakan, agar bisa memudahkan dalam memahaminya. Yang kedua, menghasilkan komunikasi puncak atau yang paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. Maksudnya, kata-kata yang dipilih tersebut dapat menghasilkan makna yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis ataupun pembicara. Yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Materi selanjutnya adalah tentang fungsi diksi. Fungsi diksi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, yaitu secara tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Yang kelima, membantu pendengar atau pembaca mengerti atas apa yang disampaikan penulis atau pembaca. Lalu selanjutnya ada macam-macam diksi. Yang pertama, macam-macam diksi berdasarkan maknanya. Ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menyatakan arti sebenarnya dari sebuah kata,
Contohnya terdapat pada kata makan, yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, kemudian ditelan. Lalu makna konotatif. Makna konotatif ini adalah jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya bunga desa. Kata ini bukan merupakan jenis suatu bunga, melainkan julukan atau panggilan untuk seorang gadis yang dianggap paling cantik oleh masyarakat setempat. Lalu, macam-macam diksi berdasarkan konteksnya. Yang pertama ada konteks linguistik. Konteks linguistik ini adalah hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Mencangkup konteks hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat, hubungan antara frasa dalam sebuah kalimat atau wacana, dan juga hubungan antara kalimat dalam wacana. Dalam konteks linguistik ini dapat muncul pengertian tertentu akibat perpaduan antara dua buah kata. Kemudian ada konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik mencangkup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat atau yang biasa disebut dengan konteks sosial. Konteks sosial ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penggunaan kata atau bahasa. Selanjutnya ada berdasarkan leksikal. 1. Ada sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contoh, pria dan laki-laki, pintar dan pandai. 2. Ada antonim. Antonim adalah dua buah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, kaya dan miskin, jantan dan betina. 3. Ada homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki lafal dalam ejaan yang sama namun memiliki makna yang berbeda-beda. Contoh, bulan, nama kalender atau nama satelit, genting, gawat, atau atap rumah. Selanjutnya ada homopon. Homopon adalah suatu kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda-beda dengan lafal yang sama. Contoh, bank sama bank. Homograf. Homograf adalah suatu kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, apel dalam artian buah dan apel dalam artian kumpul di lapangan. Selanjutnya, ada prinsip pemilihan diksi. Agar dapat menghasilkan kalimat yang baik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti berikut. 1. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. 2. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim atau persamaan kata. Kata yang hampir bersinonim misalnya adalah, ialah, yaitu, merupakan, dalam pemakaiannya berbeda-beda. 3. Membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Misalnya, inferensi dalam artian kesimpulan dan interferensi atau saling mempengaruhi. Terus ada juga syarat atau penuh dan ada syarat atau ketentuan. 4. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya, modern sering diartikan secara subjektif canggih. Tetapi menurut kamus, modern berarti terbaru atau mutakhir.